Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada perkuliahan yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Bab terakhir yang akan kita bahas sebelum kita melaksanakan ujian akhir semester atau UAS. Bab ini yaitu tentang kesetimbangan termodinamika atau biasanya kita menyebut sebagai kesetimbangan kimia. Hanya karena kita menggunakan pendekatan termodinamik, maka kita sebut sebagai kesetimbangan termodinamik. Baiklah, pada materi kesetimbangan ini, kita akan membicarakan mengenai reaksi kimia tentu saja. Dan biasanya karena ini merupakan materi kesetimbangan, maka yang kita bahas merupakan materi yang biasanya bersifat reversibel atau bolak-balik. Baiklah, apa itu kesetimbangan sendiri? Kesetimbangan biasanya ketika kita melihat dua arah ya. Nah, kesetimbangan di sini diartikan sebagai sesuatu atau suatu reaksi di mana kita tidak melihat lagi perubahan yang dapat diamati seiring dengan perubahan waktu. Jadi pada reaksi tersebut tidak lagi menghasilkan sesuatu yang dapat kita amati oleh mata kita, terutama ya, atau panca indera kita. Kita tidak melihat terbentuknya endapan misalnya, uap atau gas gitu, atau perubahan warna. Maka kita menganggap bahwa pada reaksi tersebut telah mengalami kesetimbangan. Nah, kalau begitu, apa itu kesetimbangan kimia? Ada beberapa cara atau tanda-tanda atau ciri-ciri di mana kita bisa melihat bahwa kesetimbangan kimia telah terjadi. Yang pertama adalah manakala laju reaksi maju dan laju reaksi mundur itu sama, gitu ya, atau hampir sama. Laju reaksi ke arah produk dan laju reaksi ke arah reaksi itu hampir sama. Sehingga kita katakan seolah-olah reaksi berhenti bereaksi. Padahal sebenarnya kalau dilihat secara mikroskopis itu masih terjadi perubahan-perubahan, namun perubahan tersebut arah laju ke kanan dan ke kirinya itu sama. Yang kedua, konsentrasi dari reaktan dan produk hampir mengalami konstan, ya, atau tidak lagi mengalami perubahan-perubahan yang berarti. Karena tadi kalaupun ada perubahan, maka perubahannya sangat-sangat kecil. Berikutnya, kesetimbangan itu dibagi dua macam. Ada kesetimbangan fisika dan yang kedua ada kesetimbangan kimia, ya. Kesetimbangan fisika itu adalah kesetimbangan yang di dalamnya tidak melibatkan perubahan-perubahan secara kimiawi, namun hanya terjadi perubahan secara fisik. Misalnya, ketika kita meletakkan suatu gelas kimia yang berisi suatu cairan, misalnya cairannya boleh air atau alkohol atau cairan-cairan yang lainnya. Kita tidak perlu memanaskan atau memberikan suatu reaksi atau apa gitu ya. Cukup kita simpan saja dalam wadah yang tertutup, maka akan terjadi kesetimbangan pada pasta cairan dari cairan tersebut dengan pasta uapnya. Gitu ya. Karena suatu cairan itu pasti memiliki apa yang disebut sebagai tekanan uap cairan murni gitu ya. Sehingga nanti kesetimbangan akan terjadi antara pasta cairnya dengan pasta uapnya. Nah, nanti perhatikan animasinya gitu ya. Ketika kita meletakkan suatu gelas kimia pada yang berisi cairan pada keadaan terbuka dan pada keadaan tertutup seperti ini. Apa kira-kira yang akan terjadi? Berikutnya adalah apa yang disebut sebagai kesetimbangan kimia. Ini merupakan gambar dari reaksi 2NO2 gas berkesetimbangan dengan reaksi N2O4 gas. Dapat kita lihat di sini ada perubahan warna yang dapat kita amati secara cukup signifikan.
Nah, kira-kira yang berwarna coklat apa ya? N24 kah? Yang coklat sekali gitu ya, atau NO2? Oke, jadi yang berwarna coklat tua itu adalah NO2. Sementara yang berwarna coklat terang itu adalah N2O4 gitu ya. Nah, ini biasanya karena dia adalah reaksi yang memiliki nilai delta H negatif gitu ya. Artinya dia adalah reaksi apa? Eksergonik ya. Nah, tentu saja perubahan suhu itu akan mempengaruhi reaksi. Bagaimana kalau suhunya dinaikkan, bagaimana suhunya kalau diturunkan, maka itu akan mempengaruhi kesetimbangan. Gitu ya. Nah, ini pada posisi di mana gas NO2 itu sedang banyak ya berkesetimbangan. Nah, ini. Kalau kita memberikan reaksi dengan suhu, maka dia akan bisa bergeser lagi kesetimbangannya ke arah N2O4 gitu ya. Tinggal kita mainkan suhunya. Oke, ada beberapa istilah yang baru barangkali atau mungkin ada yang pernah mendengarnya pada mata kuliah yang lainnya, mungkin di kimia dasar atau di kimia yang lainnya. Istilah yang pertama adalah apa yang disebut sebagai cakupan reaksi atau dalam textbook. Kalau kalian baca textbook dari Etkin atau Castellan, maka kita akan mendapatkan istilah yang disebut sebagai the extent of reaction, ya, atau cakupan reaksi. Yang diberikan simbol seperti huruf apa ya, E, semacam epsilon seperti itu. Cakupan reaksi adalah jumlah reaktan yang diubah menjadi produk gitu ya, satuannya mol, atau dapat kita tulis secara umum rumusannya adalah cakupan reaksi adalah DNA per PA. Jadi kalau misalnya yang kita bicarakan adalah A, maka cakupan reaksi itu adalah perubahan mol A per PA. Apa itu PA? PA adalah yang disebut sebagai bilangan stokiometri. Atau dulu kalian biasanya menyebutnya sebagai apa ya namanya, koefisien reaksi ya, koefisien reaksi. Hanya perlu dibedakan kalau koefisien reaksi misalnya seperti ini, reaksi A dengan B. Koefisien reaksi A 1, koefisien reaksi B juga sama-sama 1. Bedanya apa dengan bilangan stokiometri atau koefisien stokiometri? Kalau koefisien stokiometri itu berharga negatif untuk reaktan dan berharga positif untuk produk. Sehingga PA di sini kalau dia suatu reaktan, maka PA ini akan berharga negatif. Sebaliknya, kalau dia merupakan suatu produk, maka dia akan berharga positif. Ya, contohnya yang paling sederhana. Reaksi A berkesetimbangan dengan B. Berapakah mol A dan B-nya? Karena ini bilangan stokiometrinya yang A minus 1, yang B-nya positif 1, maka perubahan mol A-nya adalah min D cakupan reaksi. Gitu ya. Sebenarnya kan ini dikalikan harusnya DNA itu adalah cakupan reaksi dikalikan bilangan stokiometrinya. Karena bilangan stokiometrinya adalah minus 1, maka sama saja dengan D cakupan reaksi kali minus 1. Sementara untuk B, karena dia produk, DNA sama dengan D cakupan reaksi dikalikan positif 1. Maka hasilnya akan 1. Nah, bedakan antara perubahan mol dengan cakupan reaksi. Perubahan mol itu tentu saja akan berubah untuk masing-masing zat yang terlibat di dalam reaksi. Perubahan mol zat A itu tentu saja akan berbeda dengan perubahan zat mol untuk perubahan mol untuk zat B. Hanya bedakan untuk cakupan reaksi itu tidak akan mengalami perubahan di dalam reaksi yang sama, pasti akan memiliki cakupan reaksi yang sama.
walaupun kita meninjaunya dari A ataupun dari B misalnya. Contoh, N2 gas ditambah 3NH2 gas menghasilkan 2NH3 gas. Ini merupakan suatu reaksi reversibel. Cakupan reaksi berubah dari 0 sampai 1 mol. Bagaimana perubahan mol atau berapa perubahan mol pada masing-masing senyawa yang terlibat. Ya, penyelesaiannya dapat kita lihat untuk N2 karena dia adalah suatu reaktan, maka bilangan stoikiometriknya adalah -1. Untuk H2, bilangan stoikiometriknya adalah -3. Dan untuk NH3, karena dia adalah suatu produk, maka bilangan stoikiometrinya adalah 2. Dan cakupan reaksi, sebagaimana diketahui dari soal, yaitu yang ini, maka cakupan reaksinya adalah 1 mol. Berubah dari 0 menuju 1, berarti 1 mol. Ya. Maka kita bisa menghitung berapakah perubahan jumlah mol untuk N2. Tadi dapat kita lihat dari slide yang sebelumnya bahwa perubahan jumlah mol untuk suatu zat adalah cakupan reaksi dikalikan dengan bilangan stoikiometrinya. Cakupan reaksinya adalah 1 mol, yang ini, dan bilangan stoikiometri untuk N2-nya adalah -1. Maka kita dapatkan perubahan jumlah mol untuk N2 adalah itu ya, -1 mol. Sementara untuk H2, DNH2, perubahan mol untuk H2 adalah -3 dikalikan 1 mol. -3 dari mana? Ya, betul, dari bilangan stoikiometri atau koefisien stoikiometri, dan 1 mol adalah dari cakupan reaksi. Maka diperoleh -3 mol. Sementara untuk NH3, 2 dari koefisien stoikiometrinya kalikan dengan cakupan reaksinya, maka diperoleh 2 mol. Coba kalian kerjakan contoh 2, di mana reaksi CH4 gas ditambah Cl2 gas menghasilkan CHCl3 liquid ditambah HCl gas. Jumlah mol Cl2 yang diketahuinya adalah jumlah mol Cl2 gas berkurang sebanyak 2 mol. Tentukan berapa cakupan reaksinya. Silakan dikerjakan masing-masing ya, sebagai bahan untuk mengevaluasi pemahaman kalian. Oke, kita lihat grafik ini ya, energi bebas Gibbs terhadap extent of reaction atau cakupan reaksi. Dapat kita lihat ini adalah suatu kurva dari tadinya delta G-nya tinggi sampai turun, mengalami konstan, naik sedikit. Nah, ini adalah variasi energi bebas Gibbs selama reaksi. Nah, apa arti dari kurva ini? Nah, katanya kemiringan dari energi bebas Gibbs terhadap cakupan reaksi ini dapat kita pahami menunjukkan beberapa fakta dari reaksi. Dapat kita tuliskan bahwa rumus delta G reaksi atau perubahan energi bebas Gibbs dari reaksi adalah dou G per dou cakupan reaksi pada tekanan dan suhu tetap. Oke, jadi delta G reaksi sama dengan dou G per dou cakupan reaksi pada P dan T tetap. Nah, dapat kita lihat di sini, ketika nilai delta G reaksinya kurang dari 0, delta G reaksi kurang dari 0, maka dapat kita sebut bahwa reaksi tersebut mengalami atau disebut sebagai reaksi eksergonik. Sebaliknya, ketika delta G reaksi lebih besar dari 0, maka reaksi tersebut disebut sebagai reaksi endergonik. Ya. Oke, nah ketika delta G reaksinya lebih kecil dari 0, yang tadi disebut sebagai eksergonik, maka dapat kita lihat reaksi ini berlangsung secara spontan.
Spontan ke arah mana? Ke arah produk. Tentu saja yang diharapkan. Dan ketika delta G reaksinya lebih besar dari 0, maka dia juga bersifat spontan. Hanya spontan pada arah kebalikannya, yaitu ke arah reaktan. Ini ya. Jadi ini yang lebih besar, lebih kecil dari 0, delta G-nya. Dan ini kondisi ketika delta G-nya sudah lebih besar dari 0. Sementara pada keadaan konstan, delta G-nya menunjukkan nilai terendah, yaitu ketika delta G reaksi berharga sama dengan 0. Ini ditandai dengan warna merah. Tanda 0 atau delta G reaksi sama dengan 0, ini merupakan syarat terjadinya kesetimbangan. Ya. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, jadi ini adalah terjadinya kesetimbangan ketika delta G reaksi sama dengan 0. Oke, kita lihat perhitungan energi bebas Gibbs dari reaksi. Oke, dapat kita lihat di sini. Misal untuk reaksi yang sederhana, A menjadi B. Keadaan awalnya dapat kita tuliskan Na0, ini adalah keadaan awal untuk A, dan keadaan awal untuk B adalah NB0. Keadaan akhirnya, final, kita berikan simbol NaF, dan untuk B, NBF. G awal, energi bebas Gibbs awal, yaitu mu. Mu itu adalah potensial kimia dari zat B dikalikan NB0-nya pada keadaan awal, ditambah mu A dikalikan Na0. Sementara yang akhir sama, cuman tinggal dikalikan molnya pada kondisi akhir. Mu B, NB final, ditambah mu A, Na final. Berapa perubahan energi bebas Gibbs-nya? Tinggal dikurangi G akhir dikurangi G awal. Maka mu B, NB final, ditambah mu A, Na final, dikurangi mu B, NB0, ditambah mu A, Na0. Ya. Nah, dapat kita ganti di sini. Nah, coba ingat-ingat lagi apa yang sudah Ibu jelaskan pada slide sebelumnya. Ya, ada yang bisa kita ganti, yaitu cakupan diganti dengan cakupan reaksi. Di mana tadi cakupan reaksi itu apa? Ayo, diingat kembali. Ya, jadi cakupan reaksi itu, nah kalau ada perubahan mol, kemudian ada koefisien atau bilangan stoikiometri, maka tentu saja kita bisa mengubahnya menjadi cakupan reaksi, gitu ya. Sehingga hasil akhirnya dapat kita ubah menjadi seperti ini, gitu. Ya, jadi perubahan mol dari NBF min NB0 itu DNB berarti yang ini ya, DNB, dan NaF min Na0 itu adalah DNA. Karena koefisien stoikiometrinya kan min 1 dengan 1. Nah, maka hanya akan berubah pada bagian ininya saja. Ya. Mu B min mu A dikalikan dengan delta cakupan reaksi. Ya. Maka dapat kita tuliskan bahwa delta G reaksi adalah do G per do cakupan reaksi pada P dan T tetap sama dengan mu B dikurangi mu A. Ya. Nah, ketika mu A lebih besar daripada mu B, maka reaksi dikatakan bersifat spontan. Nah, kebalikannya, ketika mu B lebih besar dari mu A, maka reaksi spontan ke arah reaktan. Dan ketika mu B sama dengan mu A, maka reaksi sedang mengalami kondisi kesetimbangan. Nah, bagi yang belum paham potensial kimia yang sebenarnya ini sudah dijelaskan juga, barangkali di tingkat 1 di kimia dasar,
di mana mu itu adalah G per N. Sebenarnya dia adalah besaran energi bebas Gibbs juga. Ya, cuman dibagi dengan jumlah mol atau yang disebut sebagai energi bebas Gibbs molar parsial, yaitu energi bebas Gibbs bagi dengan mol. Ya, jadi energi bebas Gibbs molar atau per mol itu adalah potensial kimia. Ya. Berikutnya adalah kesetimbangan pada berbagai fasa. Yang kita lihat terlebih dahulu adalah kesetimbangan pada fasa gas, terutama untuk gas ideal, di mana A gas menghasilkan B gas, reaksi setimbang atau bolak-balik. Delta G reaksinya adalah mu B dikurangi mu A, gitu ya. Di mana mu itu sendiri adalah mu 0B ditambah RT ln PB. Kenapa tiba-tiba muncul PB? Karena ini adalah reaksinya reaksi gas, gitu ya. Maka yang muncul bukan konsentrasi, tetapi adalah tekanannya, tekanan parsial untuk zat B-nya. Dikurangi dengan mu 0A ditambah RT ln PA, tekanan parsial zat A. Maka ini kan sama-sama ln, dapat kita kumpulkan ln P min ln PB min ln PA berdasarkan pengetahuan matematika, di mana ketika ln dikurangi dengan ln maka itu akan sama saja dengan pembagian, di mana delta G 0 reaksi ini ya, mu B 0 mu 0B dikurangi mu 0A itu sama dengan delta G0 reaksi plus RT ln PB per PA. Jadi kondisi yang ini diubah menjadi ini. Maka delta G reaksi sama dengan delta G0 reaksi ditambah RT ln Q. Apa itu Q? Nah, Q itu yang disebut sebagai koefisien reaksi. Ya, Q itu akan bisa kita ganti ya simbolnya menjadi K kalau nilai delta G reaksinya itu sama dengan 0. Artinya dia berada pada posisi kesetimbangan. Jadi kalau delta G delta G reaksinya 0, maka di sini bukan Q lagi, tetapi K yang disebut sebagai konstanta atau ketetapan kesetimbangan. Sama-sama saja ketika dia jadi K, maka ini tetap PB per PA. Hanya PB per PA-nya tentu saja tekanan parsial pada saat terjadi kesetimbangan. Oke, ini ya. Jadi pada saat timbang seperti ini. Maka persamaannya dapat kita ubah menjadi seperti ini. RT ln K sama dengan minus delta G0 reaksi. Bisa dipahami ya? Bedanya kondisi setimbang dan tidak setimbang. Ya, perlu jadi catatan juga. Ini ada beberapa simbol-simbol yang mirip. Ini adalah delta G0 reaksi, yang ini. Kemudian kalau ini adalah delta G0F. Nah, ini energi bebas pembentukan, formation. Ya. Untuk zat B, yang ini untuk zat A. Oke. Hubungan antara delta G0 dengan kesetimbangan. Misalkan, kita punya reaksi A, gas, ditambah B, gas, menjadi C, gas, dan D, gas. Semua berfasa gas. Maka kita bisa mencari berapakah konstanta kesetimbangan dari reaksi ini dengan cara menurunkannya seperti ini. Tinjau energi bebas Gibbs untuk masing-masing zat yang terlibat. Berarti ada GA, GB, GC, dan GD. GA adalah GA0 plus RT ln PA. Lakukan yang sama untuk semua gas yang terlibat. Berarti GB adalah
GB0 plus RT ln PB. GC sama dengan GC0 plus RT ln PC. Dan GD adalah GD0 plus RT ln PD. Maka dapat kita tuliskan seperti ini, di mana perubahan energi bebas Gibbs adalah delta G sama dengan GC plus GD. Ini dua-duanya positif, nilai G-nya atau energi bebas Gibbs-nya. Kenapa? Karena dia adalah produk. Sementara untuk GA dan GB ini bernilai negatif karena ini merupakan reaktan. Maka dari yang sudah kita ini ya, yang sudah kita tuliskan ini. Nah, ini kita gabungkan substitusi GC, GD, GA, GB-nya substitusi sehingga kita tuliskan semua seperti ini. GC plus RT ln PC, G0C ya. Kemudian G0D plus RT ln PD, G0 min G0B plus RT ln PB min G0A plus RT ln PA. Kumpulkan semua yang mirip, G0C plus G0D min G0B min G0A. Kemudian yang ln-nya juga dikumpulkan. RT ln PC plus RT ln PD min RT ln PB min RT ln PA. Oke, maka disederhanakan akan kita dapatkan persamaannya menjadi seperti ini, di mana delta G sama dengan delta G0 plus RT ln PC kali PD per PA kali PB. Ini yang disebut sebagai ini, quotient reaksi. Ya. Quotient reaksi. Kemudian ini kalau terjadi pada saat keseimbangan, di mana nilai delta G reaksinya sama dengan 0, maka ini bukan lagi Q, tapi K, atau yang kita sebut sebagai konstanta keseimbangan. Oke, contoh soal. Kita lihat, hitunglah konstanta keseimbangan untuk reaksi sintesis amonia pada 298 Kelvin, dan tunjukkan hubungan K dengan tekanan parsial dari gas-gas yang terlibat pada keseimbangan dengan menganggap gas tersebut bersifat ideal. Nah, apa yang diketahui, cari dulu pada tabel yang ada di textbook, nilai delta G 0 pembentukan, ini kurang nolnya ya, nilai delta G 0 pembentukan dari NH3. Diperoleh di tabel yaitu 16,5 kJ per mol. Reaksinya kita tuliskan dan kita setarakan di mana N2 gas plus 3H2 gas menghasilkan 2NH3 gas. Ini sudah setara ya. Apa yang ditanyakan? K-nya. K-nya berapa? Maka jawab, cari dulu berapakah delta G0 reaksi dari sini ya. Di mana delta G0 F NH3 kali 2 dari mana? Dari sini. Dari koefisien reaksinya min delta G0 F N2 kali 1 karena N2 1. Kemudian delta G0 F H2 kali 3. Nah, namun ingat kembali konsepnya atau teorinya di mana N2 dan H2 karena dua-duanya merupakan unsur di mana delta G0 pembentukannya ini bernilai 0. Maka yang berpengaruh cukup yang ini saja. Ya. Jadi 2 dikalikan minus 16,5. Oke, minus ya ternyata. Ini mohon dikoreksi, jadi delta G0 NH3-nya adalah minus 16,5 kJ per mol. Ingat kembali pada slide sebelumnya, di mana delta G reaksi sama dengan delta G0 plus RT ln K, di mana delta G0-nya bernilai 0 pada keadaan setimbang. Maka kita selesaikan
Ln K sama dengan, ya, kita ubah saja, berarti 2 kali minus 16,5, ini ubah dari kilojoule menjadi joule dikalikan 10 pangkat 3. Per, ini R-nya, ya, konstanta untuk gas, yaitu 8,314 joule per Kelvin per mol, dikalikan suhunya, seperti pada soal 298 Kelvin. Maka kita peroleh nilai K-nya adalah 6,1 kali 10 pangkat 5. Nah, kalau melihat nilai K ini, kira-kira tanggapan kalian seperti apa? Nilai K-nya besar, ya, artinya bahwa reaksi berlangsung ke arah produk, menghasilkan produk yang cukup banyak, ya. Nah, pertanyaan berikutnya, hubungan K dengan tekanan parsial dari gas-gas yang terlibat. Ini, ya. Maka dapat kita tulis K itu adalah aktivitas kuadrat NH3 dikalikan aktivitas N2 kalikan aktivitas H2 pangkat 3. Karena dia gas, maka ini aktivitas akan sebanding dengan P per P0-nya. Ya. Tekanan parsial per tekanan murninya. Maka kita ubah berdasarkan persamaan ini, aktivitas diganti menjadi untuk NH3, PNH3 per P0 kuadrat, PN2-nya PN2 per P0, dan PH2-nya, untuk H2 menjadi PH2 per P0 pangkat 3. Atau kita bisa ubah menjadi seperti ini. PNH3 kuadrat, ya, dikalikan P0 kuadrat per PN2 kali PH2 pangkat 3. Ini P0-nya coret-coret dapat sisanya di atas pangkat 2. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa dipahami mengenai konsep kesetimbangan untuk gas. Jangan lupa tadi bahwa ada beberapa istilah baru, yaitu cakupan reaksi, kemudian potensial kimia, kemudian ada bilangan stoikiometri atau koefisien stoikiometri, ya, dan mengenai konstanta kesetimbangan juga. Oke, barangkali itu yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.